Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai nasib pemain asing PSM Makassar. Sebagai operator utama Liga 1, PT LIB kini menetapkan terkait bertambahnya kuota pemain asing untuk musim 2024-2025. Diketahui, pada musim 2023-2024 setiap tim penghuni Liga 1 hanya memakai 6 kuota asing, 5 bebas plus 1 ASEAN. Namun untuk musim depan menjadi 8 yaitu 6 bebas plus 2 dari Asia. Namun yang boleh dimainkan dalam starting 11 hanya 6 pemain asing. Sementara PSM Makassar menyambut musim 2024-2025 dengan bayang-bayang regulasi baru terkait pemain asing. Pasalnya, regulasi baru tersebut memicu ketidakpastian para pemain pilar PSM seperti Kenzo Nambu, Adilson Silva, Victor Mansaray, C. Paulo, dan Joao Pedro. Belum ada kejelasan mengenai nasibnya di klub kebanggaan masyarakat Sulsel tersebut. Untuk diketahui, kontrak kelima punggawa tersebut berakhir pada musim 2023-2024. Bahkan sampai saat ini, belum ada kejelasan dari manajemen PSM terkait pemain tersebut dilepas atau dipertahankan. Untuk saat ini PSM Makassar yang pasti hanya memiliki satu pemain asing yaitu Yuran Fernandes. Pasalnya, bek jangkung tersebut masih terikat kontrak sampai 2026. Namun, sedikit bocoran muncul dari media officer PSM Sulaiman Abdul Karim menyampaikan, bahwa, manajemen dan tim pelatih akan berdiskusi terkait kebutuhan pemain asing. Untuk saat ini manajemen menunggu rekomendasi dari pelatih utama Bernardo Tavares mengenai kriteria pemain yang diinginkannya. Jadi mana yang harus dilepas dan mana yang harus dipertahankan. Ucap Sule saat dihubungi melalui WhatsApp, Sabtu tanggal 1 Juni tahun 2024. Namun di lain sisi, pengamat sepak bola Asegaf Razak menyebut, PSM harus selektif dalam merekrut pemain asing. Pemain yang direkrut harus yang sesuai kebutuhan dan besar kontribusi terhadap tim. Jangan mengambil pemain asing, tapi malah dicadangkan, yang ada hanya membuat rugi kalau begitu. Jadi rekrut pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, dan bisa memotivasi pemain lokal supaya bisa bersaing di tengah ketatnya persaingan. Ujarnya. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini. Bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen dan subscribe.